bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Kalimat tersebut sering menjadi kenyataan yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Miris bukan? Masyarakat-masyarakat kecil yang tidak memiliki apa-apa sering kali merasakan bahwa hukum di Indonesia itu lebih kaku dan kejam bagi mereka. Sementara bagi mereka yang memiliki kuasa, justru hukum di Indonesia terasa mudah untuk dinegosiasikan. Padahal kalau kita mau jujur dan membuka kembali lembaran konstitusi tertinggi kita, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menyatakan dengan sangat jelas dan tanpa kompromi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam ilmu hukum sendiri, konsep fundamental ini dikenal dengan istilah equality before the law, yaitu adalah kesetaraan mutlak di hadapan hukum. Artinya apa? Di mata hukum, rompi mewah seorang pejabat, jas mahal seorang pengusaha, pakaian sesederhana mungkin seorang petani seharusnya tidak mengubah nilai keadilan yang mereka terima. Hukum tidak boleh melihat siapa kamu, berapa isi rekeningmu, atau seberapa besar kekuasaanmu di belakang. Ketika pelanggaran terjadi, timbangan keadilan ini harus tetap tegak lurus. Tidak boleh condong ke salah satu pihak karena faktor dari materi. Tidak berhenti di situ, konstitusi kita juga diperkuat oleh fondasi moral bangsa, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan dua kata kunci, yaitu keadilan sosial dan juga seluruh rakyat. Ini adalah janji para pendiri bangsa saat mereka mendirikan republik ini. Janji bahwa keadilan bukanlah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh segelintir orang yang memiliki kuasa dan uang, melainkan hak dasar yang harus bisa dihirup secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat, entah dari Sabang hingga Merauke. Makna mendalam dari kedua landasan hukum tersebut adalah hukum di Indonesia sejatinya diciptakan sebagai perisai pelindung bagi mereka yang lemah, bukan justru menjadi alat menindas atau pemukul bagi masyarakat kecil. Ketika hukum akan berubah fungsi menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kita sedang mencederai esensi dari Pancasila itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh untuk tinggal diam melihat ketimpangan ini terus berjalan menjadi hal yang dianggap biasa. Perkenalkan, saya Elizabeth Vitanismara dari Sugio Pranoto Catholic University yang akan membahas mengenai penegakan hukum berkeadilan sebagai upaya cinta tanah air. Lalu di mana letak masalahnya? Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah akses keadilan yang mahal, di mana orang-orang kecil yang kurang mampu ini tidak mampu untuk membayar pengacara, sehingga apa yang terjadi akhirnya mereka pasrah tanpa pembelaan yang layak. Yang kedua adalah integritas oknum aparat, di mana kadang tergoda oleh praktik transaksional. Dan yang terakhir adalah ketimpangan literasi hukum. Masyarakat kecil ini banyak yang tidak tahu menahu hak-hak mereka saat mereka berhadapan dengan hukum. Nah, ketika keadilan ini runtuh, yang terancam bukan hanya korbannya teman-teman, tapi juga kepercayaan kita pada bangsa ini juga ikut runtuh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Yang pertama, kalian bisa menyuarakan lewat edukasi digital, di mana kita bisa menggunakan media sosial ini untuk memviralkan ketidakadilan secara objektif dan berbasis data. Viral justice terbukti sering membantu masyarakat kecil mendapatkan atensi hukum. Yang kedua adalah menjembatani ke LBH gratis. Kita dapat membantu untuk menyebarkan informasi mengenai lembaga bantuan hukum atau pos bantuan hukum gratis yang ada di daerah kita untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah bisa membangun integritas dari diri sendiri. Jangan membiasakan diri untuk main jalan belakang atau menyuap, bahkan untuk hal kecil seperti ditilang di jalan raya.
Teman-teman, mencintai Indonesia ini bukan berarti kalian harus turun ke medan perang dan juga menggunakan senjata untuk membela negara kalian. Di era sekarang, mencintai juga berarti bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan hukum tumpul bagi mereka yang susah. Mari kita kawal bersama karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang adil bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang bulu. Saya bangga menjadi mahasiswa yang peduli dan bangga menjadi anak Indonesia. Mari kita tegakkan keadilan.